Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini. Mengapa kita harus bersyukur bisa hadir ke majelis ilmu? Seperti yang sering saya sampaikan, sekarang saya sampaikan lagi untuk apa? Untuk menyegarkan lagi, untuk pencerahan agar kita selalu mendapat cas sehingga kita selalu semangat untuk hadir ke majelis ilmu, untuk hadir ke majelis taklim. Bahwa kalau kita menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim seperti sekarang ini, maka di sekitar kita ini sekarang ini berkumpul para malaikat. Mereka ikut duduk bersama kita. Kita harus yakin itu ya, harus yakin. Karena apa? Karena itu penjelasan dari Nabi. Nabi tidak pernah berbohong ya. Nabi tidak pernah berbohong. Jadi kita harus yakin bahwa di sekitar kita sekarang ini banyak malaikat yang sedang duduk ya. Yang menurut Nabi sayap-sayapnya menjulang sampai langit ya. Jadi nanti kalau pengajian ini atau majelis ini kita tutup, maka mereka langsung terbang kepada Allah dan mereka berdoa, melaporkan kepada Allah. Dan Allah berfirman kepada malaikat itu, Allah bangga kepada kita dan Allah berfirman, kata Allah, saksikan olehmu, wahai para malaikat, aku, kata Allah, sudah mengampuni mereka semua yang hadir. Luar biasa tuh orang ngaji. Jadi kita ini sekarang nanti setelah kita tutup, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya itu kita terus ngaji ya, agar terus mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga kita nanti kalau dicabut nyawa, dosa-dosa kita sudah bersih. Sehingga kita selamat dari siksa kubur, mudah urusan di padang mahsyar, dan selamat dari siksa api neraka. Langsung surga, itu merupakan sukses yang paling besar ya. Sukses yang paling besar. Oke ya, jadi jangan kendor ya, terus ngaji ya, terus ngaji Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di Quran surat 43, surat Al-Zukhruf ayat 36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Artinya, barang siapa yang berpaling dari zikrullah, ini maksudnya apa? Kalau kita lupa untuk mengingat Allah, tidak menyebut nama Allah di dalam hati kita, maka menurut ayat ini kami adakan baginya syaiton yang menyesatkan. Maka syaiton itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi Allah memberitahu kita di ayat ini bahwa isinya hati kita itu dua. Allah, kalau Allah keluar dari hati kita, maka langsung diisi oleh syaiton. Dan syaitan terus berada di hati kita. Kalau kita belum mengingat Allah kembali. Kalau kita mengingat Allah kembali, maka syaitan tadi lari keluar dari hati kita. Makanya itu mari kita kita berusaha agar hati kita tidak pernah kosong ya. Selalu mengingat nama Allah, selalu zikrullah, atau beristighfar, atau bersolawat Nabi, atau membaca Al-Quran, atau apa saja ya. Nah, hati kita itu bisa kita isi, salah satunya yang kita akan bahas pada kesempatan ini, yaitu hati kita isi dengan berdoa ya, berdoa. Terutama mendoakan orang lain ya, mendoakan orang lain. Jadi yang kita akan bahas adalah mendoakan orang lain. Nah, apa keistimewaan orang yang mendoakan orang lain itu? Ada banyak sebetulnya, tapi pada kesempatan ini barangkali saya sampaikan dua saja ya. Hikmah mendoakan orang lain itu, yang pertama, doanya pasti dikabulkan. Luar biasa loh. Doanya pasti dikabulkan oleh Allah.
Kok bisa? Ini penjelasannya dari Nabi. Hadis riwayat Muslim dari Abu Darda radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Da'watul mar'il muslimi li akhihi." Artinya doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim. Lalu lanjutan hadisnya, bidhahril ghaibi mustajabah. Tanpa diketahui orang yang didoakan, itu doa yang mustajabah. Nah, ini kalau kita mendoakan orang lain, makanya saya bilang tadi, hati kita isi, salah satunya kita isi dengan mendoakan orang lain. Jadi kita doakan dalam hati kita, tanpa keras-keras ya, mendoakan di hati. Nah, kalau itu kita lakukan, berarti yang kita doakan itu tidak tahu kalau kita mendoakan, maka apa? Menurut Nabi, itu adalah doa yang mustajabah. Doa yang pasti dikabulkan. Lalu lanjutan hadisnya, inda ra'sihi malakun muwakkalu kullama da'a li akhihi bi khair. Di atas kepala orang yang berdoa itu ada malaikat yang ditugaskan supaya doa yang baik untuk saudaranya disambutnya. Disambut gimana? Lanjutan hadis, qalal malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithlihi. Agar disambut semoga dikabulkan dan untukmu juga. Jadi maksudnya apa ini? Kalau saya mendoakan Bapak Ibu, ini kan saya sambil menyampaikan materi ini, Bapak Ibu mendengarkan, lalu di hati saya mendoakan Bapak Ibu misalnya agar sukses, putra-putrinya sukses misalnya. Maka apa? Di atas kepala saya ini ada malaikat ya. Ada malaikat. Malaikat tadi menyambut ya. Menyambut bagaimana? Semoga doamu dikabulkan Allah. Jadi malaikat yang mendoakan kita. Nah, kalau malaikat yang mendoakan, tadi disebutkan oleh Nabi, itu adalah doa yang mustajabah. Pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak cukup sampai situ. Menurut Nabi, malaikat tadi bilang, dan untukmu juga seperti itu. Jadi maksudnya apa? Kita akan mendapatkan hal yang sama dari apa yang kita doakan. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita sering-sering mendoakan orang lain. Ya. Kalau misalnya kita mendoakan apa? Kalau ada orang lewatnya, terus kita doakan, ya Allah, semoga orang ini rezekinya lancar. Misalnya. Orang yang kita doakan tadi nggak tahu. Bahkan barangkali orang yang lewat itu tidak kenal kita. Tapi karena kita itu terbiasa zikrullah, terbiasa mengisi hati kita dengan sesuatu yang positif, maka kita spontan mendoakan orang lain walaupun tidak kenal. Kita doakan semoga orang itu sukses. Nah, orang itu tidak tahu kita dan tidak tahu kalau kita doakan. Sudah pasti orang itu tidak berterima kasih kepada kita, enggak masalah ya. Nah, di atas kepala kita langsung ada malaikat ya, ada malaikat. Malaikatnya bilang amin ya. Semoga doamu dikabulkan Allah. Dan menurut Nabi itu doa yang mustajabah. Lalu malaikat melanjutkan, dan untukmu juga seperti itu. Jadi maksudnya apa? Dan kamu juga akan sukses. Kamu rezekinya akan lancar. Jadi sesuai dengan apa yang kita doakan. Kalau kita punya apa ya misalnya cicilan rumah misalnya, nggak lunas ya. Kita doa aja ya, kita doa setelah setiap habis sholat misalnya, atau setiap antara azan dan iqomah kita berdoa dalam hati. Misalnya kita sedang berada di masjid, kita bilang, ya Allah, semoga semua jamaah yang hadir ini, kalau mereka punya utang, semoga utangnya segera lunas. Ya, karena dalam hati orang-orang tidak tahu kalau kita doakan. Maka di atas kepala kita ada malaikat langsung menyambut doa kita itu, langsung bilang apa? Amin. Dan untukmu juga seperti itu. Menurut Nabi itu doa yang mustajabah. Ayo ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tidak sulitkan mendoakan orang lain. Hanya butuh pembiasaan.
pembiasaan-pembiasaan. Kalau hati kita sering kita latih agar tidak menganggur, agar selalu zikrullah, agar selalu sholawat Nabi, agar selalu istighfar, agar selalu mendoakan orang lain, insya Allah hati kita akan mudah untuk mendoakan orang lain. Itu yang pertama. Doanya pasti dikabulkan Allah. Yang kedua, menghilangkan iri dan dengki pasti. Menghilangkan iri dan dengki. Sebab apa? Kita mendoakan orang, logikanya kan kita mendoakan orang agar orang lain sukses misalnya. Mana mungkin kita akan iri dan dengki ya? Kalau kita mengharapkan orang lain sukses, terus orang itu sukses, kan tidak mungkin kita iri. Karena apa? Karena sesuai dengan doa kita. Dan Allah memang yang akan membuat apa? Hati kita itu menjadi ikhlas. Karena apa? Karena kita latih agar selalu ikhlas. Caranya bagaimana tadi itu? Mendoakan orang lain. Maka hati kita ikhlas sehingga apa? Kita tidak punya rasa iri hati dan dengki. Karena pada hakikatnya orang lain itu sukses karena doa kita. Karena memang sesuai keinginan kita ya. Keinginan kita. Dan apalagi karena kita mendoakan orang lain sukses, kita pun juga akan sukses ya. Karena didoakan malaikat tadi. Jadi tidak mungkinlah kalau kita itu mendoakan orang lain terus kita itu punya apa? Sifat iri hati dan dengki. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu dua keuntungan ya, yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Tentunya masih ada lagi ya, keuntungan lain apabila kita mendoakan orang lain. Cuman malam ini cukup dua saja, silakan ibu bapak, saudara-saudara untuk mencarinya sendiri agar punya kebiasaan untuk membaca. Jadi malam ini yang sudah saya sampaikan adalah hati kita tidak boleh kosong. Karena apa? Kalau kosong akan ditempati syaitan. Oleh karena itu kita sering-sering zikrullah di dalam hati, sering istighfar di dalam hati, sering bersolawat Nabi dalam hati, sering mendoakan orang lain di dalam hati. Dan kalau kita mendoakan orang lain, maka doa kita pasti dikabulkan Allah. Dan kita tidak punya sifat iri hati dan dengki. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.